Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafael Napujara Masari dengan NPM 20 10 30 50 68. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal saya yang berjudul Implementasi Gerakan POS atau Pilah Olah Sampah sebagai upaya mengurangi penumpukan sampah di lingkungan Purbalingga. Kemudian poin penting yang akan saya jelaskan yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulannya. Untuk poin yang pertama yaitu abstrak. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Permasalahan sampah yang kian bertambah terus-menerus, semakin bertambahnya waktu menjadi hal yang perlu diperhatikan, baik itu dari masyarakatnya maupun kesadaran diri dari setiap individu. Untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara studi literatur dan observasi. Kota Purbalingga menargetkan tahun 2023 bebas sampah, sedangkan negara Indonesia diprogramkan bebas sampah pada tahun 2025. Maka dari itu, Kota Purbalingga merencanakan program ini 2 tahun lebih awal dibandingkan rencana negara Indonesia. Namun, bebas sampah di sini bukanlah bebas sampah yang berserakan dan hanya dibuang ke tempat sampah, melainkan sampah itu menjadi terpilah dan dimanfaatkan sehingga tidak ada istilah sampah tertimbun percuma. Sisa sampah yang tidak terolah oleh masyarakat Purbalingga dipilah oleh masyarakat Purbalingga itu sendiri. Oleh karenanya, perlu adanya gerakan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Gerakan ini diperlukan adanya kesadaran masyarakat Purbalingga untuk mensukseskan tujuan dari gerakan POS atau pilah olah sampah ini. Untuk bagian pendahuluan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Sistem dan teknologi untuk menangani sampah juga sulit, serta membutuhkan biaya yang mahal, walaupun telah dilibatkan teknologi tinggi dan mutakhir. Masalah lingkungan hidup tidak berarti teratasi jika produk sampah tetap tinggi. Maka sehebat apapun alat atau manajemen yang dilakukan, maka tidak akan sanggup untuk mengatasinya, menurut Arsanti pada tahun 2012. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah di daerah dengan kumpul angkut buang ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat, menurut Rahmadani dan Padang pada tahun 2017. Sesuai dengan filosofi mendasar mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah menjadi hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Selanjutnya, untuk alternatif solusi dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan, pengembangan bank sampah merupakan kegiatan bersifat social engineering. Menurut Ridley Duff dan Ball pada tahun 2011 yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Pembentukan bank sampah harus diintegrasikan sehingga warga akan memperoleh manfaat langsung dan terwujudnya kesehatan langsung dengan kondisi lingkungan yang bersih, hijau, nyaman, dan sehat. Permasalahan menurunkan kapasitas sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik di daerah pemukiman lingkungan Purbalingga menjadi tanggung jawab bersama kelompok masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengolahan sampah dengan melakukan pengimplementasian gerakan POS atau pilah olah sampah dengan baik dan bekal pengetahuan serta motivasi pemanfaatan pengolahan sampah. Hal ini bertujuan sebagai bentuk permodelan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengolah sampah secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara studi literatur dan observasi. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data penelitian berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh
oleh berbagai sumber dan bukti baik dari hasil penelitian ataupun pendapat ahli untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh simpulan umum dengan cara merekapitulasi dua atau lebih data primer dari penelitian sejenis lalu menganalisisnya sehingga diperoleh paduan data. Metode studi literatur ini memerlukan kemampuan dalam mencari literatur, menyeleksi, menganalisis, serta menerjemahkan hasilnya. Pendekatan studi literatur perlu dilakukan secara terstruktur agar mendapatkan artikel penelitian yang berkualitas, menurut Barbara pada tahun 2020. Untuk teknik pengumpulan data yang lain yaitu menggunakan penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumen. Menurut Guy, sebagaimana dikutip oleh Iskandar, pada tahun 2012, analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Kemudian, hasil dan pembahasan. Menurut Purwanto dan Sulistiastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan atau to deliver policy output yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran atau target group sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan. Pemerintah telah mengatur tentang mekanisme pengelolaan sampah, definisi sampah, dan hak kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan aturan turunnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Sampah dari sumbernya merupakan salah satu upaya untuk mengelola sampah dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya. Masih banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya membawa kantong belanja dan peralatan makan sendiri, memakan makanan sampai habis, menyosialisasikan pentingnya mengurangi sampah. Kemudian ini pada gambar 1 terdapat gambar tempat pilah olah sampah, di mana penjelasannya yaitu untuk tempat sampah yang berwarna hijau, artinya hanya sampah-sampah organik yang dapat dibuang ke tempat tersebut. Kemudian untuk sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan. Sampah anorganik harus dibuang ke tempat sampah yang berwarna kuning. Contohnya yaitu ada plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya. Berbeda dengan sampah organik, bahan anorganik yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit terurai. Bahkan sampah seperti plastik baru dapat terurai di tanah selama ratusan tahun, dan sebelum terurai plastik tersebut dapat turut merusak lingkungan. Tempat sampah yang berwarna merah menampung khusus sampah B3 atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda berbahaya lainnya. Dengan memilah sampah B3 ke kategorinya diharapkan dapat meminimalisir atau menghilangkan resiko bahaya bagi petugas orange atau masyarakatnya. Kemudian, di dalam menangani permasalahan sampah, pemerintah Kota Purbalingga dalam pengelolaan sampah menerapkan strategi yaitu perwujudan gerakan POS atau pilah olah sampah berdasarkan himbauan dari Bapak Dr. Andes Widiono selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah atau Sekda Purbalingga menyatakan bahwa Kota Purbalingga menargetkan pada tahun 2023 bebas sampah, sedangkan negara Indonesia diprogramkan bebas sampah pada tahun 2025. Maka dari itu, Kota Purbalingga merencanakan program ini 2 tahun lebih awal dibandingkan rencana negara Indonesia. Namun, bebas sampah di sini bukanlah bebas sampah yang berserakan dan hanya dibuang ke tempat sampah, melainkan sampah menjadi terpilah dan termanfaatkan, sehingga tidak ada istilah sampah tertimbun percuma. Sisa sampah yang tidak terolah oleh masyarakat Purbalingga dipilah oleh masyarakat Purbalingga itu sendiri. Oleh karenanya, perlu adanya gerakan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di antaranya mengurangi penumpukan sampah, menggunakan kembali sampah yang masih layak pakai, dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna. Selanjutnya, gerakan tersebut merupakan gerakan pilah olah sampah yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan meminimalisir sampah yang ada di Kota Purbalingga. Gerakan pilah sampah merupakan lanjutan dari gerakan minim sampah yang sudah terlihat pasif di masyarakat guna memastikan sampah yang tidak terkurangi dapat dipilih. Kemudian
dapat diangkut ke tempat pengolahan sampah dan pemrosesan akhir. Adapun faktor penghambat dalam melakukan gerakan POS atau pilah olah sampah ini yaitu dengan menggunakan gerakan 3R yang terdapat kurangnya kesadaran diri dari masyarakat Purbalingga sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh Darwati pada tahun 2012 bahwa masyarakat memiliki peran utama dalam pilah olah sampah agar tujuan meminimalisir sampah itu dapat tercapai. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa POS atau pilah olah sampah Kota Purbalingga akan direncanakan pada tahun 2023, yaitu 2 tahun lebih awal dari rencana negara Indonesia. Pilah olah sampah dilaksanakan oleh masyarakat Purbalingga dengan melakukan gerakan 3R dan membuang sampah sesuai dengan jenis tempat sampah yang telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk meminimalisir sampah yang berada di Kota Purbalingga. Namun, gerakan ini diperlukan adanya kesadaran masyarakat Purbalingga untuk mensukseskan tujuan dari gerakan POS ini atau gerakan pilah olah sampah. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun jurnal. Demikian pemaparan presentasi jurnal yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.